Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul modus, yaitu materi dari bab statistika. Baik, langsung saja saya akan mulai menjelaskan modus ini dari modus data tunggal. Oke. Modus dari suatu data tunggal yang terdiri atas nilai-nilai X1, X2, X3 sampai Xn, yaitu nilai datum yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Contoh, data 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7 ini mempunyai modus 4. Kenapa? Karena nilai datum 4 ini paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi kalau pada data tunggal gitu ya, pada data tunggal modus itu adalah yang paling sering muncul atau yang paling banyak munculnya atau frekuensinya paling besar. Berikutnya saya akan jelaskan dengan modus data berkelompok. Modus data berkelompok dirumuskan yaitu modus sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P, di mana nilai tepi bawahnya itu TB itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi D1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sesudahnya. Dan P itu sendiri yaitu panjang dari kelas modus. Oke. Pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang penyajian data. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel seperti ini, bisa juga dalam bentuk histogram, gitu ya. Bisa juga dalam bentuk OGIF, baik itu OGIF positif maupun OGIF negatif. Oke, sebenarnya ini kan datanya hanya satu nih, yang 4 ini. Yang 4 ini datanya sama, yaitu cuman disajikan dalam bentuk berbeda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung modus dari tabel dulu. Nah, jadi bagaimana cara menghitung modus dari data yang disajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Oke. Kita lihat ini. Kita tulis dulu rumusnya tadi bahwa modus tadi ya, modus itu sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan P. Nah, bagaimana cara mencari kelas modusnya? Kita tinggal lihat frekuensi yang mana yang paling tinggi, paling besar. Nah, ini kan 11, berarti ini kelas modusnya. Nah, ini disebut kelas modus. Bentar, kita tandai dulu. Ini disebut kelas modus. Nah, ini ya, ini kelas modus nih. Kenapa? Karena frekuensinya paling besar. Oke. Selanjutnya, tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5. 0,5. Karena ini 146 kita kurang dengan 0,5, maka diperoleh adalah 145,5 gitu ya. Kemudian ditambah D1 tadi frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Berarti 11 dikurang 10, maka diperoleh 1. Dibagi 11 dikurang 10 tadi 1 ya. Oke, saya perbaiki dulu 1. Dibagi dengan D1 tadi 1 juga, tambah dengan D2. D2 itu adalah 11 dikurang 5. 11 dikurang 5, maka diperolehlah berapa itu? 6 ya. 11 dikurang 5 diperoleh 6. Diperolehlah 6. Panjang kelasnya adalah 146 sampai 154, berarti 9 ya. Panjang kelasnya adalah 9. Nah, oke, 9. Di sini kita peroleh 145,5 tambah 1 kali 9, 9 per 7. Maka 145,5 tambah 9 kita bagi dengan 7. Kita bagi dengan 7 itu ketemunya 1,29 kalau kita bulatkan ke dua angka di belakang koma. Ini kalau kita jumlahkan, maka 145,5 ditambah 1,29 adalah
berapa ini ya? 145 berarti 146,79 ya. 146,79. Maka modus dari data ini adalah 146,79. Jadi seperti itu untuk menghitung modus dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian bagaimana kalau misalnya datanya disajikan dalam bentuk histogram ya, histogram atau poligon ya. Ini kita pakai yang histogram. Oke. Ini cukup kita lihat paling tinggi yang mana. Ini yang paling tinggi kan. Nah, ini berada di antara 10 dan 12. Otomatis ini pasti 11 frekuensinya gitu ya. Ini frekuensinya pasti 11. Bentar, saya ganti warna. Oke, ini 11 frekuensinya ya. Nah, kemudian ini frekuensinya adalah 10. Ini frekuensinya adalah di antara 4 dan 6. Berarti ini 5. Gitu ya. Nah, ini kelas modusnya nih, yang paling tinggi nih, kelas modusnya. Ini dalam bentuk histogram sudah pasti ini adalah tepi bawah. Ya, kalau disajikan seperti ini. Nah, kemarin kalian juga bisa lihat video sebelumnya, histogram itu penyajian datanya bisa dalam bentuk di sininya dalam bentuk tepi bawah, hasil pengukurannya bisa juga dalam nilai tengah gitu ya, atau dalam rentang. Oke, kalau ngitung modus ini gimana? Ya sama, modus sama dengan rumusnya tetap TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB-nya ini 145,5 gitu ya, tambah D1 tadi 11 kita kurang 10, ketemu 1. Kemudian D2-nya adalah 11 kurang 5, ketemunya 6. Panjang kelasnya tadi 9. Maka sama, jawabannya seperti soal sebelumnya, 145,5 tambah 9 per 7, yaitu 145,5 tambah 1,29 gitu ya. Berarti 146,79, seperti soal sebelumnya juga. Oke, karena datanya sama ini, cuman cara kita menerjemahkannya ini, menghitungnya gimana itu yang berbeda gitu ya. Jadi tidak perlu kita kembalikan dalam bentuk tabel. Oke, itu kalau dalam bentuk histogram. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk ogip gitu ya, dalam bentuk ogip. Nah, ini ogip positif. Kita lihat dalam bentuk ogip. Nah, ini pertama kita cari dulu frekuensi di sini. Dari 100, ini sudah pasti tepi bawah ya. Ini tepi bawah nih. Ini tepi bawah. Nah, ini 0 ke 3 itu selisihnya 3. Nah, saya pakai warna lain. Ini selisihnya 3 gitu ya. Yang ini 3 ke 9 selisihnya 6. 9 ke 19 itu selisihnya 10. 19 ke 30 itu selisihnya 11. Kemudian 30 ke 35 itu selisihnya 5. Kemudian 35 ke 38 itu selisihnya 3. Kemudian 38 ke 40 itu selisihnya 2. Nah, perhatikan dari sini, selisih yang terbesar di sini. Nah, berarti kelas modusnya di sini. Nah, kelas modusnya di sini. Nah, ini kelas modusnya gitu ya. Nah, ini kelas modusnya. Maka modusnya itu sama dengan modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Tepi bawahnya ini 145,5. Ya, 145,5. Kemudian D1-nya ya ini 11 kita kurang dengan 10, frekuensi sebelumnya. 1. Kemudian 11 kurang 5 itu D2-nya. Ketemuannya 6. Panjang kelasnya tadi 7. Dari sini ke sini kan 7, bukan 7, 9 ya. Dari 145,5 ke 154,5 itu 9. Oke, maka diperolehlah 145,5 tambah 1 kali 9, 9 per 1 tambah 6, 7. Oke. Sekali lagi ya, saya ulang, dari mana dapat 9 ini ya, dari sini. Dari 145,5 ke 154,5. Cukup dikurang. 154,5 dikurang 145,5 itu ketemunya 9. Gitu ya. Nah, beda kalau yang dalam bentuk rentang tadi. Dalam bentuk rentang tadi, kalau yang ini tadi 154 dikurang 146, kalian tambahkan dengan 1. Nah, kalau yang ini tadi, cara ngitung panjang kelasnya ya. Panjang kelas sama dengan 154
dikurang 146 baru ditambah 1. Ini ketemunya 9. Nah, gitu. Ini kalau dalam bentuk rentang. Tapi kalau dalam bentuk sudah tepi bawah seperti ini langsung dikurangkan saja. Oke, saya lanjutkan tadi. Ini ya, sampai sini. 145,5 tambah 9/7 itu ketemunya sama, yaitu 1,29. Maka modusnya adalah 146 ya, 146,79. Oke, itu cara menghitung modus untuk data yang disajikan dalam bentuk ogif positif. Nah, bagaimana kalau data disajikan dalam bentuk ogif negatif? Kurang lebih sama. Sebentar, saya ganti warna lagi. Kita pakai warna kuning. 40 ke 37, ini selisihnya 3. Nah, kemudian 37 ke 31 itu selisihnya 6. 31 ke 21 itu selisihnya 11. Kemudian 31 ke 31 ke 21, sorry, itu selisihnya 10. Kemudian 21 ke 10 itu selisihnya 11. Kemudian 10 ke 5 itu selisihnya adalah 5. 5 ke 2 itu selisihnya 3. Kemudian 2 ke 0 itu selisihnya 2. Oke. Nah, sekarang frekuensi terbesarnya di sini. Nah, berarti ini kelas modusnya, ini tepi bawahnya kan. Nah, maka modus sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Tepi bawahnya adalah 145,5. 45,5 tambah D1-nya tadi 11 kurang 10, ketemunya 1. Kemudian D2-nya adalah 11 kurang 5, ketemunya 6 gitu ya, 1 tambah 6. Kemudian panjang kelas tadi cukup ini dikurangkan 154,5 dikurang 145,5. Maka ketemunya 9. 145,5 tambah 9 per 7. Diperolehlah 145,5 tambah 1,29. Sehingga hasil modusnya tadi sama seperti soal sebelumnya, 146,79. 146,79 ya, 146,79. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi modus ini. Semoga membantu untuk kalian belajar di rumah. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, share, dan subscribe-nya agar saya terus semangat dalam membuat video pembelajaran. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.